Halo pemirsa setia Fibis News, berjumpa kembali dengan saya Dewi Lajoli dalam program Fibis News Trending Topics. Dari dalam negeri, Bank Indonesia merilis neraca pembayaran Indonesia triwulan keempat tahun 2013 yang kembali tercatat surplus sebesar 4,4 miliar US dollar setelah selama 8 triwulan mengalami defisit sejak kuartal keempat 2011. PT Visi Media Asia Tbk menganggarkan 150 juta US dollar untuk mengoperasikan layanan televisi berbayar dengan nama Viva Sky. Dan dari total anggaran senilai 150 juta US dollar tersebut, 750 miliar rupiah akan dipakai selama 3 tahun ke depan. Crown International Holdings Group melalui Viva by Crown membukukan penjualan lebih dari 55% unit apartemen di Sydney, Australia. Adapun sebanyak 10% diantaranya terjual kepada pembeli asal Indonesia, baik yang tinggal di Australia maupun di Indonesia. Laba bersih PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk mencapai 2,13 triliun rupiah di akhir tahun 2013, naik 7,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,97 triliun rupiah. Perseroan melaporkan bahwa pertumbuhan terbesar terjadi pada pendapatan selain bunga yang mencapai 41,84%. PT Bank CIMB Niaga Tbk bukukan kinerja yang kurang memuaskan hingga akhir tahun 2013 lalu. Penurunan kinerja ini ditunjukkan dengan penurunan nilai laba bersih sebesar 24% dari 4,28 triliun rupiah di tahun sebelumnya menjadi 3,23 triliun rupiah. Dari luar negeri, Office for National Statistics mengumumkan kepada publik di Inggris bahwa terjadi kenaikan pada tingkat pengangguran di negara tersebut berlawanan dari sejumlah ekonom yang mengharapkan tingkat pengangguran masih belum akan naik. Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan adanya kenaikan pada indikator fundamental ekonomi unemployment rate yang meningkat ke angka 7,2% dari sebelumnya 7,1%. Penjualan Windows 8 telah mencapai tonggak penting, di mana Microsoft resmi menjual 200 juta lisensi resmi sistem operasi tersebut. Bahkan Executive Vice President of Marketing Microsoft, Tammy Reller, menyebutkan angka itu masih akan terus berkembang. Rencana The Fed untuk segera mengubah paten kebijakan ekonomi mereka dengan menaikkan suku bunga jika tingkat pengangguran turun dan menuju ambang batas 6,5%, maka hot money yang selama ini ada di negara berkembang termasuk di Indonesia diperkirakan akan hengkang dan kembali ke negaranya. Keberhasilan Flappy Bird dengan menduduki salah satu peringkat aplikasi terlaris di Apple App Store dan Google Play telah membuat banyak aplikasi game sejenis bermunculan di kedua toko aplikasi besar tersebut. Namun tampaknya harapan tersebut tinggal kenangan, sebab baik Apple dan Google telah mulai menolak aplikasi yang mengandung kata Flappy untuk ditaruh toko aplikasinya. Berita terakhir, Janet Yellen, Gubernur The Fed yang baru mewajibkan bank-bank asing terbesar di Amerika untuk menyimpan lebih banyak cadangan modal agar terhindar dari imbas kerugian kredit macet dan nantinya bank asing dengan aset sedikitnya 50 miliar dolar yang beroperasi di Amerika dikenakan kewajiban dalam hal jumlah cadangan modal dan investasi modal seperti bank-bank induk Amerika. Demikian Fibis News Trending Topics edisi minggu ini. Dewi Lajoli, salam Fibis.